Oke, kembali lagi bagi kalian yang pernah ketemu sama aku sebelumnya di geografi juga. Dan selamat datang untuk yang baru datang ke kelas aku pada malam hari ini. Nah, teman-teman sebelumnya tahu gak sih kita itu emang mau belajar apa sih, mata pelajaran apa? Betul banget, Caca. Kita bakal belajar biosfer nih, teman-teman. Sebelumnya, perkenalan dulu yuk. Karena tidak kenal maka tak sayang. Oke, perkenalkan namaku Gia. Aku mahasiswa Fisipol dari Universitas Gadjah Mada semester 1. Oke, langsung aja ya untuk mempersingkat waktu. Aku share screen. Terus kita bisa belajar dan diskusi bersama-sama. Kita belum ke share. Hai. Nah, materi pada kali ini, seperti yang udah aku perkenalkan sebelumnya, kita bakal belajar tentang biosfer nih, teman-teman. Jadi, apa sih biosfer itu? Ada yang tahu nggak? Boleh langsung omik atau bisa chat di kolom chat. Apa sih biosfer itu? Ada yang tahu? Biosfer itu apa? Jadi, gimana? Ada yang tahu nggak? Lapisan yang menjadi tempat makhluk hidup. Betul, lapisan yang menjadi lingkungan suatu makhluk hidup. Nah, yang berhubungan dengan makhluk hidup, kata Caca. Ya, betul banget. Jadi biosfer itu dari kata bio, yang artinya merupakan hidup. Terus, dari kata spire juga, yang artinya lapisan atau lingkungan. Nah, ini arti dari biosfer itu sendiri. Terus kita langsung ke belajar ke susunan biosfer. Yang pertama individu, yaitu satuan makhluk hidup. Pasti teman-teman tahu ya. Terus populasi. Nah, populasi itu merupakan kumpulan individu yang sejenis. Contohnya populasi kuda. Ya udah berarti itu sekumpulan individu gitu. Nah, kalau komunitas itu kumpulan populasi di suatu wilayah. Tapi itu beda-beda. Contohnya, komunitas padang rumput. Nah, itu bisa aja kumpulan populasi kuda, kumpulan populasi zebra, begitu. Nah, kalau ekosistem, itu kumpulan komunitas yang saling memengaruhi satu sama lain. Contohnya tuh kayak ekosistem di laut, itu mereka tuh saling mempengaruhi, kayak plankton memberi makan ikan, kayak gitu. Jadi mereka tuh saling berinteraksi. Nah, kalau bioma merupakan kumpulan ekosistem di suatu geografis atau suatu iklim. Jadi contohnya itu kumpulan komoditas yang saling mempengaruhi satu sama lain itu kan disebut ekosistem nih. Ekosistem di satu geografis atau satu iklim. Jadi contohnya itu kayak di daerah Paleartik. Teman-teman tahu nggak Paleartik? Jadi itu daerah kayak di Eropa, suatu ekosistemnya itu contohnya itu kayak taiga, tundra, kayak gitu teman-teman kalau bioma. Nah, kalau biosfer itu kumpulan bioma. Jadi seluruh bioma itu disebut dengan biosfer gitu. Terus aku lanjut aja. Faktor persebaran flora dan fauna. Nah, faktornya itu yang pertama ada iklim. Contohnya ya, di kaktus ini, dia tuh biasanya adanya di iklim apa sih? Ada di bioma apa sih biasanya kalau kaktus? Ada yang tahu? Pasti tahu dong kalau kaktus. Coba bisa di komen. Ada yang tahu nggak? Gurun. Betul Gurun banget. pasir. Iya, gurun pasir. Nah, kaktus itu kan rata-rata di sana ya, di gurun.
Tapi mungkin nggak sih kalau kaktus itu ada di Indonesia di daerah tropis? Mungkin ya, tapi persebarannya itu nggak sesignifikan atau nggak sebanyak di gurun kayak gitu. Contohnya ya, pohon cemara. Pohon cemara itu biasanya di daerah yang dingin gitu kan, dataran tinggi. Tapi mungkin nggak sih dia tumbuh di iklim gurun kayak gitu? Mungkin nggak kata kalian? Kemungkinannya kecil ya, karena ya iklimnya dia itu mempengaruhi flora tersebut untuk tumbuh itu nggak mendukung kayak gitu. Nah, terus keadaan tanah, contohnya kayak um, pohon mahoni. Pohon mahoni mungkin nggak tumbuh di gurun atau tanah gurun itu kan tanahnya pasir ya, mungkin apa enggak. Nah, itu yang jadi faktor persebaran flora dan fauna di dunia. Terus juga relief bumi dan ketinggian. Kayak kebun teh, kalian pernah gak sih nemuin kebun teh di dataran rendah di daerah Bekasi, daerah Depok, Jakarta? Pernah lihat apa enggak? Ada yang pernah lihat gak kebun teh di Jakarta kayak gitu? Enggak ya, enggak pernah. Kebun teh itu biasanya di daerah tinggi kayak Bogor, pegunungan, begitu. Terus kemampuan adaptasi. Nah, seperti yang tadi aku bilang, kalau kaktus itu mungkin aja bisa tumbuh di daerah Indonesia, di daerah tropis, karena dia memiliki kemampuan adaptasi yang cukup baik. Belum tentu jenis flora lain kayak mahoni atau cemara kayak gitu tuh bisa tumbuh di daerah gurun kayak gitu. Terus seleksi alam. Seleksi alam itu contohnya kayak teman-teman pernah tahu ini gak sih dengar teori, aku lupa teori apa namanya, cuman ada teori mengatakan dulu itu banyak kupu-kupu putih, cuman karena adanya industri atau asap-asap gitu menyebabkan kupu-kupu putih itu jadi berwarna hitam. Jadi tersebarnya kupu-kupu warna hitam dan jadi semakin dikit kupu-kupu yang berwarna putih. Nah, itu contoh seleksi alam. Terus evolusi. Nah, kalau evolusi ini contohnya dari teori Lamarck. Nah, teori Lamarck ini mengatakan bahwa dulu tuh jerapah kenapa bisa tinggi lehernya karena tuh makanan mereka itu di pohon-pohon yang tinggi, jadinya mereka kayak memaksakan diri untuk untuk menggapai makanan itu yang makanannya tuh tinggi, jadi leher mereka ikutan tinggi. Nah, itu teori evolusi contohnya tuh. Terus kebutuhan makanan kayak beruang contohnya itu kebutuhan makanannya tuh mungkin gak sih kalau di daerah kayak kita, daerah Indonesia, kayak gitu teman-teman. Contoh faktor dari persebaran flora dan fauna. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau ditanyain? Aman ya, bisa lanjut ya. Oke. Nah, sekarang kita ke macam-macam bioma. Bisa aja yang sebutin nggak sih macam-macam bioma itu apa aja? Pelas, boleh nih Pelas. Kak, boleh yang slide nomor 2 nggak, Kak? Tadi belum ke SS. Yang slide ini? Sebelumnya ini. Ini? Ya, makasih, Kak. Oke. Udah di SS ya? Sudah, Kak, aman. Makasih, Kak. Sama-sama. Nah, sekarang aku mau nih ada yang nyebutin macam-macam bioma itu apa aja sih? Hutan hujan tropis, ada lagi nggak? Banyak tahu. Tundra. Tuh, apalagi taiga, tropis, gunung gugur. Yaps, betul banget. Oke, kita langsung ke penjelasannya ya. Yang pertama itu gurun. Gurun itu contohnya ada gurun Gobi, gurun Sahara, gurun Rub Al Khali, gurun Kalahari. Ciri-cirinya itu
kalau gurun itu iklim gurun ya, jadi iklimnya panas. Nah, dia itu memiliki tanah yang berupa pasir atau kerikil kering. Jadi itu tanahnya tuh pasir, terus perbedaan cuaca yang tinggi. Contohnya ya, pas siang itu panas banget. Kayak bisa-bisa suhunya itu dari 40 sampai 60 Celcius. Tapi pas malamnya itu nggak sepanas itu. Malamnya tuh justru dingin. Jadi dia tuh memiliki perbedaan cuaca yang cukup ekstrim nih kalau di gurun. Terus selanjutnya ini ada intensitas matahari yang tinggi. Jelas ya, gurun itu kan panas, jadi intensitas mataharinya tuh tinggi. Terus suhunya itu juga tinggi, sekitar 40 sampai 60 Celcius. Terus kelembapan udara rendah, curah hujan rendah. Jelas ya, karena di sana tuh panas, udaranya panas, pastinya kelembapan yang dimiliki oleh udaranya itu rendah. Terus juga curah hujannya rendah karena di sana jarang hujan. Nah, aku mau dong kalian tuh kayak nyebutin apa aja sih flora yang ada di gurun ini apa aja. Kaktus. Flora dulu ya. Flora, terus apa lagi? Apa lagi? Palem. Apa lagi? Kurma. Semak-semak. Apalagi ilalang, akasia. Nah, ini ya, alang-alang. Ilalang sama alang-alang sama gak sih? Aku agak bingung. Alang-alang. Oke, nah kalau faunanya apa nih kalau faunanya? Unta, Kak. Unta. Wah, ini ikonik banget ya, unta. Apalagi kadal. Ular. Terus kalajengking. Apalagi? Kadal tadi ada yang nyebut kadal ya. Terus kumbang penggali. Oke, wah, ya cukup pinter nih. Kayaknya udah siap UTBK tahun depan. Oke, ini ya flora dan faunanya. Oke, singa. Emang ada singa di gurun ya? Ada gak sih? Orang Arab. Emang orang Arab itu fauna. Oke, wah nice. Kita lanjut. Nah, ini hutan hujan tropis. Dia tuh biasanya ada di daerah Khatulistiwa. Kayak kita nih, kita kan ada di daerah Khatulistiwa. Makanya bioma kita tuh rata-rata hutan hujan tropis. Terus juga ada di Amerika Selatan. Contohnya itu kayak Brazil, Venezuela, Kolombia. Terus kalau Afrika tuh biasanya di Afrika Utara karena daerah yang ada di sekitar garis Khatulistiwa. Itu hutan hujan tropis ya. Ciri-cirinya apa sih? Yang jelas iklimnya tropis. Suhunya normal, suhunya itu sekitar 25 sampai 32 Celcius. Terus kelembapan udaranya tinggi karena sering hujan juga, jadinya curah hujannya tinggi. Terus dia, aku lupa nambahin di sini, keanekaragaman hayatinya tinggi. Maaf teman-teman, ada sedikit sesuatu tadi. Jadi ciri-cirinya tuh keanekaragaman hayatinya itu tinggi. Oh, oke. Terus pepohonannya itu tinggi ya. Jadi pepohonan yang ada di hutan hujan tropis itu tinggi-tinggi sekitar 20 sampai 40 meter. Nah, terus cahaya mataharinya itu tidak dapat masuk karena saking lebatnya
tumbuhan atau pohon yang ada di hutan hujan tropis. Terus selanjutnya di sini tuh ada tumbuhan jenis liana dan epifit. Teman-teman gue tahu nggak sih liana itu apa? Ada yang tahu nggak tumbuhan jenis apa ini liana? Liana ini tumbuhan jenis merambat. Kalau epifit itu tumbuhan jenis menumpang. Begitu. Terus tahu nggak floranya itu contohnya apa aja? Rotan, anggrek, kurang N ini. Anggrek, suplir, itu agak cadel R. Eceng gondok itu di air, Beb. Liana, paku. Terus pohon-pohon gede tinggi, iya nggak salah sih, nggak salah. Terus apa lagi nih? Apa lagi nih? Aku sambil nyontek tahu. Ada lagi nggak? Jati. Nih kan di sini tumbuhan jenis hutan hujan tropis itu kan epifit ya atau menumpang. Teman-teman tahu nggak sih tumbuhan yang menumpang itu apa? Yang biasanya jadi parasit. Ada yang tahu nggak sih nama tumbuhannya apa? Benalu. Nah, benar. Itu ya contohnya flora. Terus kalau faunanya apa kalau faunanya? Faunanya teman. Gajah. Ular. Kera. Kalau ikan itu masuknya ke air. Orang utan. Monyet. Apalagi? Tapir. Nah, ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Terus kita ke hutan taiga. Nah, kalau hutan taiga ini ada di daerah sedang subtropik, terutama di utara, Alaska, Kanada, Eropa, dan Rusia. Nah, kalau hutan taiga ini iklimnya tuh jelas sedang dingin, terus suhunya juga dingin, dan kelembapan udara dan curah hujannya juga tinggi. Terus setiap bioma ditumbuhi satu jenis tumbuhan aja. Misalnya di di hutan taiga daerah A itu tumbuhannya itu cemara semua. Ya udah berarti tumbuhannya cemara semua begitu, teman-teman. Nah, contoh floranya itu apa aja sih? Ada yang tahu nggak? Kasih tahu dong. Jadi tadi kan sisir. Dilempar aja. Oke, maaf teman-teman, ada sedikit gangguan tadi. Apa aja nih? Pinus, cemara. Conifer. Apalagi? Balsam ya, tadi dia nyebutin balsam ya. Abies. Nah, teman-teman, aku mau ngasih intermezzo kalau flora ini, contoh itu tuh di hutan taiga tuh kebanyakan flora berjenis yang kayak jarum-jarum gitu daunnya. Atau daun berjarum. Ini kalau di hutan taiga. Terus lanjut ya, faunanya apa faunanya? Serigala, beruang. Salah. Serigala, apalagi? Beruang. Rusa. Terus tupai. Kelinci. Naga. Naga aja nggak ya?
Lubah. Lubah itu sama nggak sih sama serigala? Aduh. Nah, itu ya, teman-teman. Dari contoh fauna hutan taiga. Oke, aku lanjut ya. Terus sekarang itu hutan gugur atau musim. Biasanya tuh ada di daerah sedang atau subtropik atau dingin. Dan dingin ya, bukan atau. Nah, biasanya ini dia suhunya atau kelembapan udaranya atau curah hujannya itu dipengaruhi oleh 4 macam musim. Oke, aku balik lagi ya. Udah ke SS, restu, udah ya, oke. Nah, maksudnya tuh aku balik lagi ya ke hutan gugur itu. Jadi suhu, kelembapan udara, dan curah hujannya itu dipengaruhi 4 macam musim. Contohnya ya, kayak di Korea nih. Kalau lagi musim panas, berarti suhunya tinggi, kelembapan udaranya rendah, curah hujannya juga rendah. Tapi sedangkan kalau lagi musim gugur, pasti suhunya itu gak rendah kan, suhunya tinggi, kelembapan udaranya juga tinggi. Jadi suhu, kelembapan udara, dan curah hujan itu dipengaruhi oleh 4 macam musim. Nah, untuk tumbuhan ini tumbuh di saat musim semi dan panas. Tapi tumbuhannya akan berguguran di saat musim dingin. No, salah. Ini maksudnya musim gugur. Maaf ya, aku yang salah ketik gitu. Nah, jadi tumbuhannya itu akan berguguran di musim gugur, serta tumbuhannya itu udah nggak numbuh lagi atau berhenti tumbuh di saat musim dingin, gitu teman-teman. Terus di hutan gugur ini kepadatan pohonnya atau kerapatan spesiesnya kecil, jadi pohon-pohonnya itu cenderung memberi spesies yang besar gitu loh. Terus contoh floranya itu apa aja? Ada yang tahu nggak? Sakura, maple. Nah, benar banget nih, maple ya yang paling sering. Palem, pakis, berangan. Oke. Nah, kalau faunanya apa? Kalau faunanya? Tupai, beruang, terus semut. Semut. Kayaknya semut itu ada di mana-mana ya. Semut, rusa, burung. Burung apa ini? Burung falcon ya kebanyakan. Oke, nah ini ya hutan gugur atau musim. Terus lanjut kita ke padang rumput atau sabana. Jadi teman-teman, sabana itu kalau pas aku SMA ya, aku sama teman-teman aku tuh banyak mispersepsi gitu loh sama sabana. Sabana itu identik dengan padang rumput yang gersang. Padahal enggak, sabana itu artinya padang rumput. Jadi padang rumput adalah sabana, sabana itu padang rumput gitu. Contohnya dia jadi iklim tropik atau subtropik. Terus suhu dan curah hujannya dipengaruhi oleh daerah. Jadi kan udah aku bilang ya tadi, sabana itu panas karena dia gersang. Enggak teman-teman, itu tuh tergantung daerahnya. Jadi sabana itu padang rumput. Nah, padang rumput itu contohnya apa tadi? Tundra. Tundra itu ada di daerah dingin, berarti suhu dan curah hujannya itu tinggi ya, tapi tundra itu biasanya suhu apa? Tundra itu curah hujannya itu rendah sih biasanya. Kayak gitu teman-teman. Jadi sabana itu belum tentu panas atau gersang. Sabana itu artinya atau sama dengan padang rumput begitu. Terus dia kelembapan udaranya normal. Dan tumbuhan didominasi oleh
rumput-rumputan karena dia emang padang rumput. Contohnya ya macam-macamnya nih, tundra. Tundra itu suhunya rendah dan curah hujannya rendah. Tumbuhannya pendek seperti rumput dan lumut, itu tundra. Terus ada lagi nih praire. Kalau praire itu musim hujan dan musim keringnya itu berimbang. Dia rumputnya lebih tinggi daripada tundra. Terus selanjutnya ini stepa. Terus aku tuh sama teman-teman aku tuh suka aku tuker gitu stepa sama sabana. Nah kalau stepa itu curah hujannya tinggi, dia ya pasti curah hujannya tinggi. Terus banyak semak belukar. Nah, kalau hutan sabana, nah ini beda lagi. Kalau sabana itu padang rumput. Kalau hutan sabana itu udah jelas dia itu rumputnya pendek dan pepohonan yang jarang gitu teman-teman. Di sini ada yang kurang masuk apa gimana? Ada yang mau ditanyain? Gimana? Ada yang jelaskan nggak ya? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, aku lanjut. Aman ya, aman. Oke, contoh flora dari padang rumput atau sabana ini apa? Apa contohnya? Rumput, udah pasti ya rumput. Terus apa lagi? Mangrove itu kayaknya bukan ya, pohon yang tinggi. Aduh, semak belukar. Kelihatannya. Maaf ya kalau tulisan aku tuh agak nggak jelas gitu. Akasia, palem, akai, biasanya kayak gitu-gitu ya. Terus faunanya apa nih? Biasanya faunanya tuh yang paling terkenal. Zebra, nah betul. Zebra, gajah, bison, citah. Citah tuh tulisannya harusnya E-nya double ya. Rusa, singa. Nah, di sini biasanya nih banyak singa. Macan. Kuda Nil. Ini ya. Untuk sabana. Oke, aku lanjut. Nah, sekarang ke tundra. Tundra itu masih bagian dari padang rumput. Dia tuh sabana. Tundra itu sabana. Gitu, teman-teman. Karena sabana adalah padang rumput. Jadi tundra adalah padang rumput yang terletak di daerah dingin tanpa pepohonan. Dia tuh nggak ada pohon. Dia ada di iklim dingin atau kutub. Terus suhunya pasti rendah. Kelembapan udaranya tinggi. Anginnya kencang. Tapi curah hujannya itu rendah. Terus dia jarang terkena pancaran sinar matahari. Didominasi oleh hewan berbulu tebal. Dan didominasi oleh tumbuhan pendek. Contoh floranya itu apa? Lumut, betul. Rumput. Itu ya palingan. Lumut dan rumput. Kalau faunanya, biasanya nih di tempat-tempat dingin tuh biasanya apa sih? Kambing gunung. Penguin. Kambing. Apalagi? Serigala ya. Rusa. Banyak ya. Oke, ini aku lanjut. Lanjut. Coba kalian komen. Lanjut. 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 Kelinci juga ada. Gas. Oke. Nah, ini air.
Jadi ada yang nanya di aku, Kak, biasanya tundra ada di mana? Tundra itu biasanya di daerah dingin, kayak di bagian utara. Nanti ada peta nih, ada peta bioma. Nanti aku kasih tahu ya, yang lebih lanjut. Kak, boleh ke slide sabana nggak? Boleh. Gimana nih? Siapa nih? Triskila, udah ke SS? Oke. Nah, air itu bioma terbesar. Teman-teman gak usah nanya bioma air itu gimana. Pasti teman-teman tahu lah ada di mana. Nah, kita ke habitat air tawar. Air tawar itu contohnya danau, sungai, kayak gitu ya. Contoh floranya itu apa? Iya, nanti di-share ya di PPT-nya. Eceng gondok, betul. Apalagi? Eits. Hai. Alga. Kalau faunanya, ikan ya. Ikan, ikan mas. Terus juga ada ikan mujair. Lele. Lele itu masuk air tawar gak sih? Lele itu bukannya budidaya ya? Paus masuk gak? Ada nggak ya paus di danau? Oke, kita lanjut ke air laut ya. Air laut itu floranya contohnya apa? Rumput laut. Terus ada apa lagi ya? Flora, flora caca. Bakau, tanaman bakau. Nah, kalau faunanya, nah ini pasti kalian tahu lah ya. Ada paus, apalagi nih? Hiu, ubur-ubur. Banyak ya. Tuna, anjing laut, wah banyak. Patrick. Nah, pasti teman-teman tahu lah ya kalau hewan di air laut tuh kayak gimana. Oke, ini aku lanjut ya. Lanjut. Nah, ini peta persebaran bioma. Tadi kan ada mana nih? Kak, tundra itu di mana sih? Dia tuh biasanya ada di bagian utara nih, di sini. Di bagian Alaska, terus ini di Eropa. Di Rusia Utara banget, gitu. Terus Indonesia ini maksudnya masuknya pasti hutan hujan tropis ya. Nah, ini sabana, sabana atau padang rumput. Dia tuh di sini nih. Di sini tuh apa ya? Mongolia, ini Mongolia. Teman-teman kalau searching di Google negara Mongolia itu dia kebanyakan sabana atau padang rumput. Terus gurun. Nah, ini Timur Tengah nih teman-teman. Timur Tengah itu pasti gurun ya. Begitu. Terus aku lanjut ya. Ini tuh sebenarnya nggak terlalu penting. Cuman oke lah buat new insight gitu. Mongolia itu negara sendiri ya. Oke, kita lanjut ke peta persebaran fauna. Nah, di sini bagian Amerika Utara itu disebutnya dengan neartik. Kalau Amerika Selatan, neotropik. Nah, Eropa ini biasanya Eropa bagian kayak gini lah. Gak Eropa semua sih, kayak bagian segini tuh disebutnya Paleartik. Terus Asia Selatan nih kayak India, terus juga Asia Tenggara hingga Indonesia bagian sampai Kalimantan dan Jawa itu disebutnya Oriental. Terus kalau Afrika disebutnya ini Utopian. Nah, bagian Australia dan Papua itu Australasian. Begitu teman-teman. Ini tuh suka keluar kayak contoh ya. Unta. Unta itu disebut
disebut hewan apa sih? Utopian lah atau apaleatik lah. Kayak gitu. Komodo itu masuk oriental, Kak. Komodo itu sebenarnya ya masuknya itu ke peralihan antara oriental dengan Australasian. Cuman kalau dilihat dari daerahnya sih Komodo masuknya ke oriental ya kalau dilihat dari peta ini gitu. Nah, kita lanjut ke persebaran. Nah, iya betul banget endemic bibis. Oh my god, betul banget. Dia tuh masuknya ke endemic. Biasanya tuh peralihan itu endemik ya karena dia udah jarang-jarang. Terus sekarang kita persebaran flora dan fauna di Indonesia. Teman-teman tahu nggak persebaran flora dan fauna di Indonesia itu dibaginya apa aja? Pasti tahu ini dari SD tahu. Ada yang tahu persebaran flora dan fauna itu kan dibagi 3. Nah, itu apa aja? Oriental, peralihan, Asiatis, Wallacea. Wah, macem-macem nih jawabannya. Asiatis, peralihan, Australis. Asiatis, endemic Australis. Yap. Oke, nah, jadi di Indonesia itu dibagi menjadi 3. Ada Asiatis, peralihan, Australis. Ini dibagi oleh garis Wallace dan juga Weber. Nah, teman-teman tahu Max Weber? Pasti kalau yang sosum tahu ya Max Weber itu siapa? Sosiologi, betul. Nah, di sini Asiatis dengan peralihan itu dibatasi oleh garis Wallace. Garis Wallace ini membatasi Kalimantan dengan Sulawesi, Jawa dengan Nusa Tenggara, dan Bali. Jadi dari garis ini jenis hewan atau floranya itu udah beda ya. Nah, di sini peralihan atau endemik dengan Australis ini dibatasi oleh garis Weber. Garis Weber ini biasanya kayak Sulawesi ke Maluku itu dibatasi oleh garis Weber. Begitu teman-teman. Kak, boleh dijelasin lagi nggak tentang garis Wallace dan garis Weber? Jujur aku bingung ini mau dijelasin yang lebih dalamnya tuh bagian mananya. Coba. Ekalusia. Bagian mananya yang belum jelas banget. Bedanya itu gimana? Kalau garis Wallace itu membatasi Asiatis peralihan. Nah, peralihan itu ingatnya gini aja. Peralihan itu biasanya tuh Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Bali. Kalau aku gitu ya. Nah, kalau Asiatis itu biasanya Sumatera, Jawa, Kalimantan. Jadi Asiatis peralihan itu dibatasi oleh garis Wallace. Kayak gitu. Kalau peralihan dengan Australis itu dibatasi oleh garis Weber. Pembatasannya tuh gimana kalau garis Weber? Kalau dari Australis itu Maluku dan Papua. Kalau peralihan, tadi yang aku bilang Sulawesi, Nusa Tenggara, dan juga Bali, kayak gitu. Jujur aja aku ada yang miss nih. Aku dulu pernah belajar lebih dalam lagi dari Wallace dan Weber, konsepnya gimana. Cuman aku agak lupa. Mungkin kalian yang masih bingung bisa reach aku di Instagram atau Twitter aku buat mendiskusikan hal ini lebih lanjut. Karena aku sadar ada yang lupa nih. By the way, makasih banget. Ini salah. Eka Lucia yang udah ngingetin aku. Tapi untuk bedanya gimana yang tadi yang aku jelasin ya. Kayak gitu. Gimana nih, Eka Lucia? Kalau kurang puas mungkin kita bisa diskusi ya nanti di sosmed aku. Itu oke. Jadi maaf banget ya teman-teman. Aku lanjut aja kali ya. Aku tuh mau nanya nih, kenapa di Papua itu disebutnya Australis?
Ada yang tahu nggak? Kenapa di Papua itu disebutnya Australis? Karena dekat Australia. Jawaban lain, banyak kesamaan hewannya. Karena dulu benua Asia, ya betul banget. Karena dulu Papua dengan Australia itu menyatu. Jadi karena kesatuan itu, betul banget Asraf, itu satwa paran ya. Jadi karena pernah menyatu, jadinya banyak jenis fauna yang sama dengan Australia, begitu. Nah, kita ini ke Asiatis ya. Asiatis ini yang seperti aku bilang, dia itu ada di Indonesia bagian barat dengan corak oriental. Contoh floranya itu apa? Ada yang tahu nggak? Flora dulu. Contoh. Rafflesia, betul. Apalagi? Pinus, sawit, mahoni, anggrek, meranti. Nah, terus beringin ya, banyak banget tahu beringin. Kalau faunanya, nah tadi ya, faunanya jadi sebutin ada harimau, ada gajah, ada badak. Anoa itu masuknya ke endemik, orang utan. Terus buaya. Nah, habis itu kita ke ini aja nanya kasuar itu masuknya, kasuar itu endemik gak sih guys? Endemik. Insya Allah kalau aku bener ya, aku agak lupa, maaf banget. Nah, terus kita ke peralihan. Peralihan itu di bagian tengah dengan corak peralihan oriental dan australasian. Contoh floranya itu contohnya gimana? Cendana. Sebenarnya ya, kalau floranya itu nggak jauh beda sih sama peralihan. Sebentar teman-teman, laptop aku low. Maaf ya. Isi dulu. Okay, I'm back. Nah, kita ngomongin tadi flora di peralihan itu cendana. Terus ada apa lagi? Ada kayu putih. Ada ebony. Terus ada jati. Ya betul banget Amel, ada jati di sana. Terus ada sagu juga. Nah, kalau faunanya, nah tadi jadi sebut ya, faunanya ada komodo, terus ada maleo, ada anoa. Anoa itu adanya di mana? Di Sulawesi atau Nusa Tenggara? Ada yang tahu nggak? Sulawesi, yep, betul banget. Ada biawak juga di sini. Ada babi rusa. Terus ada apa lagi ya? Kakatua itu bukan Australis ya? Jalak Bali, betul. Nah, lanjut ke Australis, yaitu bagian timur dengan corak Australasian. Floranya itu apa aja floranya? Ada yang tahu? Cendana, sagu. Oke. Udah JSS? Udah ya, ada JSS. Ini aku lanjut ya, flora sagu.
Terus ada apa lagi? Pakis, katanya ada pakis. Terus ada bakau. Nah, terus faunanya. Nah, ini faunanya tadi jangan nyebut cendrawasih, kangguru ya. Kangguru ada. Terus ada apa lagi? Koala. Nah, ada apa lagi? Walabi. Teman-teman tahu walabi nggak? Gitu. Terus pernah dengar ya. Oke, gajah benteng, beda bencula satu itu kayaknya ini deh oriental, dia masuknya ke asiatis. Platypus. Nah, terus selanjutnya, wah, kita udah ada di penghujung nih teman-teman. Tapi aku mau ngasih hadiah ke kalian, karena aku gak akan biarkan kalian berhenti belajar. Yaitu kita ada kuis. Yeay, seneng gak? Seneng lah. Nah, aku berhenti share screen dulu, terus aku kasih kodenya ya ke kalian. Kita ada kuis. Oh ya, ini kuisnya jawabannya benar ada satu ya. Jadi teman-teman tulis salah satu. Karena aku salah ngeset lewat Quizizz ya. Ini aku kasih linknya. Boleh langsung di klik. Kodenya. Ini kodenya. Oke, teman-teman bisa langsung klik. Aku tunggu. Ini ada 70 partisipan, berarti ada 67. Ada 34, ayo aku masih tunggu. 36. Ini aku share screen lagi ya. Soalnya ada 10. 34 nih masih ada 34, 36. 38. Ayo. 44. Ini aku tunggu sampai 825 ya teman-teman, biar kita semua bisa quiz. 56. 58. 60. 62. Mencapai, Kak mau nanya tadi asiatis coraknya oriental. Iya betul. 64. Satu lagi 65. Ayo yang belum. Wah, mantap. Aku start ya. 1, 2. Kalian deg-degan gak sih? Kok aku deg-degan ya? Ini aku start nih. Aku start loh. 1 menit lagi deh. Sampai 825. Satu, ayo, ada yang belum? Oke, aku tunggu. Delapan 825 kita mulai ya teman-teman. Oke, aku mulai. 1, belum 825 ya ternyata. Waktu terlihat menjadi lama. Kayaknya aku mulai aja ya sekarang ya. 1, 2, 3. Pilih salah satu aja ya teman-teman.
12, jangan lupa